perbaikan di area CPU. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Masuk unit servisan ini dari Pandeglang, Banten ya. Saya bongkar langsung saja untuk unitnya. Mi 10T katanya. Nah, ini dia Mi 10T ya, yang kondisinya ini mati total, tidak ada respon kehidupan sama sekali. Kalau di PC ini dia tidak terbaca ya. Kondisinya X diperbaiki ini ya. Untuk belakang ini pernah diperbaiki, untuk area RF nya ini. Dan ini mesinnya sudah dibongkar depan belakang ya. Apakah masih bisa terselamatkankah? Area baut ini kelihatannya ngembang, supaya pasti tadi saya lihat via mikroskop, dan ini mudah-mudahan tidak rusak ya, tidak cacat untuk baut, dudukan baut ini, karena banyak kejadian yang dudukan bautnya bermasalah untuk seri ini ya. Saya coba analisa untuk kerusakannya via arus power supply terlebih dahulu biar tahu kerusakannya. Ini saya pasang power supply, dan ini saya on kan, dan dia gantung di 0,02 ya. Dan kerusakannya sudah diketahui, ini ampere gantung. Jadi saya masuk ke tahap perbaikan aja, mudah-mudahan unit masih bisa teratasi. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan setelah sebelumnya saya lakukan pendalaman untuk kasus kerusakannya ya. Unit ini X dipanaskan yang pastinya ya. Unit X dipanaskan dan menyebabkan IC area CPU RAM ini memuai, yang mengakibatkan unit ini menjadi ampere gantung. Ini untuk keterangan sebelumnya, unit nyala namun baseband unknown kayak gitu ya, tapi setelah dipanaskan jadi meninggal. Setelah perbaikan mungkin di area RF tidak menyelesaikan masalah, lalu dipanaskanlah keseluruhan IC dan menyebabkan unit ini ampere gantung. Dan perbaikan ini sudah masuk ke pembongkaran IC RAM. Untuk IC RAM nya ini dia berjenis LPDDR5X ya, yang kapasitas 8 GB. Dan pembongkaran selesai, ini saya masuk ke tahap pembersihan atas untuk area CPU. Ini saya bersihkan dulu supaya nantinya tidak membersihkan ulang. Dan pembersihan ini lakukan dengan sangat hati-hati karena jenis IC CPU yang LPDDR5X ini ya, jenisnya SM8250 ini rentan mati kalau terlalu overheat pada saat pembongkaran ya. Jadi untuk suhunya stabilkan, jangan terlalu panas. Untuk pembongkaran CPU pastikan panasnya sudah merata, benar-benar merata, jangan panas di bagian ataupun ditumpu di satu titik. Dan pastikan pada saat mengangkat area keseluruhan IC sudah mulai melunak ya. Dan ini IC CPU sudah terangkat. Saya masuk ke tahap pembersihan sisa timah dan lem. Ini jenis lemnya lem lunak ya, resin hitam, tapi ini jenisnya lunak, tidak keras. Bersihkan secara hati-hati dan pelan, pastikan keseluruhan sisa timah dan lem ini terangkat, dan si PCB mainboard ini benar-benar rata dan tidak ada yang menonjol untuk timahnya, biar nanti pada saat pemasangan bisa
presisi ya. Dan proses pembersihan ini saya lakukan lumayan lama. Ini saya percepat untuk proses pembersihannya supaya tidak memakan durasi waktu juga ya. Pembersihan ini selesai, IC pun terangkat. Saya lanjut ke tahap rebaling CPU dan RAM dan pasang dengan sangat hati-hati. Untuk CPU-nya ini sudah saya rebal ulang pastinya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara merebaling ataupun yang masih bingung cara merebaling yang baik dan benar, ini arah saya, silakan cari aja di channel ini. Ini sudah ada beberapa video ataupun beberapa konten yang membahas mengenai rebaling IC. Pastikan ini pin BGA nya sudah benar-benar rata ya, tidak ada noda ataupun kotoran yang menempel. Gunakan plugs yang high quality. Pastikan pemasangan sesuai dengan pin awal aslinya ya, jangan sampai kebalik. Gunakan suhu panas, ini yang saya gunakan suhu panas di angka 300 sampai 310 ya, jangan terlalu panas. Gunakan suhu standar aja. Pastikan pemanasan merata di keseluruhan area IC, diputarkan ya, jangan didiamkan di satu titik. Pastikan proses menggoyangkan IC ini lakukan dengan sangat hati-hati, jangan terlalu kencang biar pin PGA nya tidak menempel satu sama lainnya. Dan kita berlanjut ke proses pemasangan IC RAM. Proses pemasangan IC RAM ini sama saja seperti biasa ya, lakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai ada kesalahan, karena kesalahan sedikit pun akan mengakibatkan fatal efeknya ya kalau dibiarkan, itu nanti jadi kebiasaan. Maka dari itu perbaikan ini harus dibiasakan tanpa ada kesalahan sedikit apapun ataupun sekecil apapun, jangan sampai ada kesalahan. Pasang dengan presisi untuk IC RAM, lalu panaskan dengan heating yang sesuai seperti pada saat pemasangan IC CPU tadi ya. Gerakan ataupun goyangkan untuk IC RAM nya sedikit aja, jangan terlalu kuat ya. biar tidak menggeser posisi CPU ataupun tidak memiringkan untuk posisinya ya. Pastikan semuanya sudah terpasang dengan sangat presisi. Lalu kita uji. Setelah perbaikan di CPU dan RAM, kita uji, dan setelah diuji ini unit sebenarnya sudah menyala ya. Namun untuk hasilnya ini dia tidak bisa membaca kartu dikarenakan memang baseband unknown. Perbaikan ini berlanjut ke perbaikan area IC baseband. Untuk IC basebandnya ini dia sama kayak di bukan misi Poco F3 dan Poco F2 Pro itu sama. SDX juga ya, SDX 55M sama. Bongkar dengan sangat hati-hati, gunakan panas yang seperti biasa, jangan terlalu panas. Rebal baseband lalu pasang pada tempatnya dengan sangat presisi, jangan terlalu dipaksakan ya. Kalau memang IC belum rata sempurna, di rebal ulang alangkah baiknya itu, biar bisa memaksimalkan hasil dari pekerjaan kita. Ini saya kasih plug yang setelah kaki IC basebandnya ini saya lakukan rebaling, pasang dengan pas, tidak miring ataupun tidak tinggi sebagian. Gunakan heating ataupun panaskan dengan suhu yang standar. Berikan plug secukupnya, jangan terlalu banyak di samping ataupun di pojokan IC. Gerakan ataupun goyangkan ini untuk memastikan CPU sudah
terpasang dengan sangat presisi. Dan ini perbaikan selesai, kita uji lagi unitnya dan kita lihat hasilnya. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pengecekan, analisa sekaligus perbaikan di Mi 10T ini ya, yang mana perbaikan ini saya fokuskan di area CPU dan RAM, yang ini awalnya ampere gantung ya. Perbaikan di CPU dan RAM ini di area sini. Setelah perbaikan ini saya lanjutkan ke perbaikan IC baseband. Ini dikarenakan setelah menyala dia itu baseband unknown ataupun tidak bisa membaca kartu SIM ya. Jadi saya putuskan untuk merebal ulang untuk IC basebandnya lagi ya, biar unit bisa normal kembali. Karena ini sebelumnya masuk X servisan, yang mana servisan ini X dipanaskan, hanya dipanaskan saja, tidak dilakukan perbaikan ya, mungkin begitu. Perbaikan meliputi IC PA nya juga di sini ya, power amplifier. Untuk IC PA ini tidak saya lakukan pergantian, hanya saya perbaiki saja, hanya saya bereskan ya. Perbaikan yang ini awal mulanya mungkin ini mati ya, nge-freeze tiba-tiba mati, kemudian diservis di tempatnya, dan sekarang datang ke saya sudah kondisi mati. Dan ini X beberapa tangan ya, bukan tangan ke satu atau kedua. Saya uji kembali via power supply, walaupun sebelumnya ini sudah saya uji dulu ya, biar memastikan untuk dokumentasi. Ini saya coba pasang arus power supply. Ini power supply sudah saya pasangkan ya, dan ini saya on kan, dan sekarang ampere sudah bergerak di angka 0,2 ampere, 0,2 miliampere, lanjut ke angka 0,4, lalu turun lagi ya. Ampere di kondisi seperti itu menunjukkan unit sudah bisa menyala ya. Kita langsung uji saja pakai LCD. Saya pastikan apakah unit sudah normal sekarang ya. Sekarang sih tadi saya uji sudah normal, tapi kita coba kembali. Nah ini, nah sekarang si unit ini sudah bisa tampil logo, artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Ini perbaikan di area CPU, RAM, dan baseband ya. Di baseband area, berikut IC PA nya juga saya lakukan perbaikan, dikarenakan keempat IC tersebut semuanya X diperbaiki namun tidak sampai dengan selesai. Kita tunggu sampai dia masuk ke lock screen, karena ini ada pola belum dikonfirmasi tadi ya. Nah ini dia sudah menyala, perbaikan sudah selesai ya. Untuk unitnya ini saya konfirmasi dulu, sembari menunggu konfirmasi pola saya uji dulu untuk kartu SIM. Sembari itu saya pasangkan dulu semua partnya. Ini tadi sempat tidak bisa baca kartu ya, dikarenakan memang X dipanaskan di area IC baseband dan di area PA nya ya. Ini saya pasang, kartu. Ini dia kartu SIM sudah kebaca ya, terbaca keduanya, artinya si baseband sudah normal. Ini sudah ada untuk sinyalnya. Sembari menunggu pola ini saya lengkapi dulu keseluruhan part, lalu saya masuk ke uji fungsi. Dan oke, ini perangkat sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya. Saya uji mulai dari ini jaringan WiFi normal, WiFi, data seluler ada 4G,
aktif ya. Dan untuk jaringan EDG saya coba cek panggilan darurat. Untuk earpiece ini normal. Untuk speaker utama normal. Untuk jaringan EDG normal. Kembali ke kamera ini ya. Ini kamera utama, tidak ada masalah, potret aman. Ini 108 megapiksel normal. Dan untuk video cek untuk perekam video normal ya. Untuk kamera depan ini normal, dan pengecekan kamera normal, dan mungkin ini semua sudah ya. Untuk Mi 10T Pro ini ya, yang internal 8/256 perbaikan selesai. Untuk perekam suara ini belum ya. Cek untuk perekam suara normal. Untuk kompas ini normal, dan selesailah sudah perbaikan di Mi 10T Pro ini. Yang masuk X service ini ya, kondisi mati total, perbaikan di area CPU, RAM, IC baseband, dan area sinyal PA ya. Semua saya perbaiki dan data masih aman, tidak ada yang berubah, semua masih seperti sebelum matinya ini ya. Mungkin begitu unit ini dari Banten ya, dari Serang Banten. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.